Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kembali lagi di acara kesayangan kita yaitu Tapcast Tabyin Podcast. Bukan sekedar beda, tapi meluruskan fitnah, menegakkan fakta. Pemirsa, kita ingin kembali membahas, menyoroti tentang isu yang lagi-lagi berkaitan dengan madhab Syiah. Syiah lagi, Syiah lagi, Syiah lagi, Syiah lagi. Berbicara tentang masalah pembunuhan dan pembantaian 14 tahun lalu yang terjadi karena isu ISIS kesini-kesini, tiba-tiba pemeran utama dan penjahat terbesarnya bukan ISIS tapi Syiah. Dan yang terbaru setelah pasca penggulingan daripada rezim Bashar al-Assad dan berkuasalah Al-Jaulani yang kemudian bertransformasi dengan nama Ahmad al-Shara, sekarang diguncang dengan krisis yang cukup besar, perang saudara antara para pemujanya, pengikutnya, dan loyalisnya dengan satu suku dan aliran kepercayaan yang dikenal dengan Druze. Lagi-lagi orang tidak mau pusing dan seolah-olah Syiah selalu salah di mata mereka. Druze pun pada akhirnya dituduh dan dianggap sebagai Syiah lagi. Nah, ini adalah bidangnya Tapcast dan waktunya Tapcast dalam memberikan penjelasan dan meluruskan terkait stigma-stigma dan fitnah yang terjadi. Maka kali ini kami mengundang orang yang tak asing di layar Maula TV setiap malam Senin selalu menghiasi layar kaca dan acara yang dibuat oleh Maula TV. Kita undang dan kita sambut yaitu Ustadz Dede Azwar, jurnalis serius senior kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah, ini Akhirnya perdana, Ustaz. ketemu ya. Iya. Di episode keempat ini, Ustaz. Antum Allah. setiap minggu malam selalu hadir di Maula TV dan beberapa kali Al Fakir juga bisa Sama, mendampingi ya. antum. Alhamdulillah kali ini kita bertukar peran ini, Ustaz. Ingin menggali secara spesifik yang kaitannya tentang Druze. Ya. Ya kan, ini kan dalam 10 hari kurang lebih ya, 10 hari dari tanggal 13, ini tanggal 24, 11 hari kurang lebih ya. 11 hari telah terjadi perang baru dan Israel sekonyong-konyong menyerang gedung pemerintahan dan dikabarkan hingga saat ini Ahmad al-Shara tidak terlihat ya. Nah ini karena tidak terlihat sehingga terjadi pecah komando di front dalam negeri melibatkan beberapa suku. Pecahan daripada ISIS yang bertransformasi menjadi Hayat Tahrir Assam, loyalisnya Ahmad al-Shara, kemudian dengan Badui juga terlibat dan ditengarai puncaknya yaitu Druze, Ustaz. Ya. Nah, ini menariknya Ustaz terkait masalah Druze. Ini ada kaitannya dengan Syiah ini masalahnya, opini orang-orang Ustaz. Pertama sebelum kita masuk Ustaz, kita ingin mendengarkan ulasan terkait masalah Druze. Druze ini identitas daripada Druze ini apa sejarah yang membentuk keberadaan mereka, karena kan saya lihat data-datanya ini juga semi misterius dan strategi mereka bertahan di tengah komunitas yang terpinggirkan di regional ini seperti apa dan bagaimana asal muasal klan atau sekte Druze ini. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Berbicara Druze sebagai sebuah fenomena yang kita saksikan di Suriah sekarang ya, khususnya sekarang menjadi trending topik lah kalau kita bicara di media sosial, itu terkait dengan konflik terakhir di Suriah antara pihak yang katanya mereka mewakili pemerintahan sementara Jolani ya, dengan para petempurnya itu yang tiba-tiba mereka katanya menginvasi daerah Suwaida, di mana itu merupakan wilayah yang khusus dihuni oleh kaum Druze. Nah, tentu orang bertanya, Druze ini dari mana asal-muasalnya? Memang ada beberapa data yang saya baca, termasuk dari ensiklopedia, ya, dan tulisan-tulisan juga dari beberapa analis Timur Tengah. Itu menyebutkan ada pengaruh dari Syiah Ismailiyah. Ya, itu pada abad ke-11, khususnya ketika berdirinya kekhalifahan Fatimiyah di Mesir. Jadi mereka muncul di Mesir pertama kali. Dari mana kok bisa jadi sebuah sekte khusus? Kita tahu bahwa sekte Ismailiyah adalah bagian dari madhab Syiah yang muncul dan mereka meyakini bahwa
putra dari Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam adalah penerusnya yaitu Ismail yang sudah wafat. Tapi mereka mengklaimnya sebagai gaib. Ya, mereka wafat tapi disebut dengan gaib. Sementara kalau Syiah yang muktabar, yang arus utama, itu adalah mereka yang pada 12 imam. Jadi dilanjutkan oleh Imam Musa al-Kazim dan seterusnya ya sampai Imam al-Muntadhir alaihissalam. Nah, itu kemudian diadopsi oleh kekhalifahan Fatimiyah yang menjadi sebuah ajaran resmi di sana, dan pada puncaknya itu adalah dipimpin oleh seorang yang bernama Al-Hakim bi Amrillah. Ini agak eksentrik orang ini. Eksentriknya luar biasa, bahkan disebut dengan bid'ahnya pemerintahan Fatimiyah di Mesir. Apa? Dia mengklaim dirinya sebagai titisan Allah Subhanahu wa taala. Ada inkarnasi di situ. Jadi memang ada ajaran di dalam Ismailiyah secara esoterik, batiniyah. Kebatinannya adalah mereka, para pemimpin itu adalah jelmaan dari atau perwujudan atau tajaliyah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, manifestasi. Tapi oleh Al-Hakim ini diradikalisasi dengan menyatakan saya inilah representasi itu sendiri. Sehingga dewan agama di sana, dewan Ismailiyah Fatimiyah itu kemudian menyebutnya sebagai orang yang sudah keluar dari ajaran Syiah Ismailiyah. Nah, Al-Hakim ini kemudian menetapkan bahwa saya ini diangkat menjadi titisan Tuhan itu, representasi Tuhan itu adalah karena memang didukung oleh seorang yang bernama, saya lupa ya, seorang tokoh di sana yang sangat loyal kepada Al-Hakim. Dan dia punya murid bernama Muhammad Ad-Daraza. Nah, Muhammad Ad-Daraza ini akhirnya menjadi rival dari gurunya. Tapi kemudian dikarenakan Al-Hakim ini lebih memihak pada gurunya, dia kemudian menghilangkan. Ya, nggak tahu dengan cara eliminasi lah dan sebagainya, saya nggak tahu ya, mengisolasi dan sebagainya, karena memang sampai sekarang belum ada datanya. Si Daraza ini, Muhammad Ad-Daraza ini. Nah, dia sudah berhasil membuat semacam majelis taklim, bahkan sangat militan. Yang kemudian dari situlah berkembang istilah Drus, dari kata Daraza tadi. Nah, itulah yang kemudian dikarenakan ekstremismenya, itu mereka mengalami isolasi, persekusi, dan sebagainya, yang kemudian membuat mereka itu diaspora. Nah, salah satu diaspora rutenya adalah ke Lebanon. Itu rute pertama mereka. Jadi ini belum ada yang namanya negara-negara pada masa itu ya, masih ada hanya Syam. Hanya Syam waktu itu. Dan Lebanon itu masih, ya kita bayangkan seperti masih kerajaan lah, atau dan masih administratif lah. Nah, dari situ kemudian mereka hijrah lagi ke mana? Ke Suriah. Nah, salah satunya ke Sweida. Kenapa kok mereka begitu khusus? Karena tadi sifatnya mereka tertutup, sangat inklusif. Sangat eksklusif maksud saya. Sangat eksklusif, sangat terbatas, bahkan melarang pernikahan di luar Drus. Jadi mereka bukan suku pada hakikatnya, tapi mereka menjadikan identitas suku dari ajaran dan pemahaman keagamaan mereka. Jadi mereka tidak percaya Quran lagi. Mereka hanya menjadikan Quran sebatas kitab ilmu. Mereka punya yang namanya kitab suci sendiri yang disebut dengan Rasailul Hikmah. Jadi risalah kebijaksanaan. Ya artinya kalau saya bisa menyimpulkan secara garis besar dari apa yang antum sampaikan adalah satu sekte yang menunggangi mazhab Syiah. Ya kan, kemudian memilih dengan Imam Ismail tadi sebagai tokoh panutannya, dan kemudian saat meninggal dianggap sebagai ghaibah, dan akhirnya menurunkan satu distorsi terhadap ajaran yang sebenarnya dan menjadi aliran kepercayaan. Ya, kita bayangkan mereka sendiri menolak sholat. Tidak ada sholat, tidak ada, pokoknya semua syariat Islam itu mereka. Jadi mereka sudah keluar dari Islam itu sendiri. Kalau kita bayangkan di Sunni mungkin saya itu ya, ada namanya kejawen. Di kita ada banyak kejawen. Atau di Sunni sendiri ada yang namanya dulu Musaddiq, yang mengaku Nabi. Ada Lia Eden. Nah, penyimpangan-penyimpangan di dalam mazhab ini juga terjadi di mana-mana. Jadi di Syiah pun terbuka, orang bisa menyalah tafsirkan. Akan tetapi dia menjadi sensitif ketika dia digunakan. Ketika dia dimanipulasi, direkayasa, dan seterusnya. Mungkin nanti bisa bicara lebih jauh tentang hal itu. Iya, pemirsa, ini ada poin penting yang perlu kita garis bawahi, bahwa Druzi pada awalnya adalah satu penyimpangan yang berusaha untuk mengeksploitasi dan menunggangi aliran mazhab Syiah Imamiyah, kemudian menjadi satu aliran kepercayaan dengan mengusung satu tokoh yang bernama Imam Al-Ismail, ya.
ketika itu kemudian berusaha untuk mengimpartasikan ajaran-ajarannya dengan satu klan-klan dan turun-temurun hingga bergeser kepada dinasti Fatimiyah ketika itu dan ditetapkan sebagai agama resmi. Tapi yang perlu digarisbawahi ini adalah satu distorsi. Kita tidak bisa fanatik karena hampir semua kepercayaan itu memiliki satu gerakan-gerakan yang distorsif ya. Kita melihat di Ahlus Sunnah pun banyak ya. Artinya bahkan yang sampai sekarang ini berusaha diyakini sebagai mazhab yang sangat mempesona ya kan, sangat mempesona seperti ajaran Muhammad bin Abdul Wahab saja pun ditolak oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah pada akhirnya karena ini adalah pemikiran yang ekstrim dan radikalis. Kita melihat ISIS dan gejolak semuanya dari Taliban, Al-Qaeda, Jabhat Nusra dan beberapa saudara-saudaranya dan bertransformasi menjadi HTS itu menganut paham Wahabi sehingga ada muktamar ulama Ahlus Sunnah mengeluarkan dan menyampaikan satu fatwa bahwa ISIS dan aliran ekstremis ini bukan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun pada akhirnya mereka kaum Wahabi ini berusaha untuk menyudutkan muktamar tersebut dengan perkumpulan dari Sufi dan menyesatkan Sufi. Apapun itu adalah, saya melihat hampir setiap kepercayaan termasuk dari Zionisme sendiri berusaha untuk menunggangi agama Yahudi. Ya, dan beberapa juga dari Kristiani juga ada beberapa aliran-aliran yang sangat ekstrim juga, termasuk yang dibawa oleh aliran dari ayahnya Trump ya, KKK itu juga berusaha ingin merepresentasikan. Intinya bahwasannya kita tidak bisa mengambil satu kesimpulan cuman karena embel-embel ini awalnya dari Syiah, tapi kita perlu melihat kepada alur dan faktanya. Nah, tapi Ustadz, ini kan kita melihat kepada dataran lebih kepada konflik yang terjadi sekarang ini, Ustadz. Di situ ada Durs, ada Badui, ada HTS. Kemudian dibumbui dengan ucapan-ucapan atau propaganda-propaganda musuh bahwasannya ini memang sengaja diciptakan oleh Israel. Nah, kaitannya sekarang Ustaz, peperangan di Suriah, duduk konfliknya ini antara Hayat Tahrir Syam dengan kekuatan besar dari Drus yang dianggap bahwasannya adalah memiliki hubungan yang intim ya dengan Israel. Apa Ustaz peranan Israel di sini dalam melakukan kekacauan di Suriah, Ustaz? Ya, pertama mungkin digarisbawahi dulu bahwa Drus itu sempat bergabung dengan tentara awal ya, tentara teror ya, kita sebut karena memang dulu kan ada Irgun, Swailenum ya, Haganah dan sebagainya yang dibentuk oleh Zionis di Palestina. Tahun 1948 itu mengalami puncaknya, di mana kaum Drus ini kemudian ikut melebur bersama tentara Zionis. Teroris Zionis untuk memerangi Palestina, padahal itu adalah pembantaian ya, peristiwa di Deir Yassin dan sebagainya, mereka terlibat. Jadi mereka bahkan mengucapkan loyalitasnya terhadap koloni Zionis. Jadi mereka yang di Zionis ya, yang jumlahnya 140.000. Ini agak menarik memang, Sayyid. Jadi yang di Suriah justru mengatakan kami ini bagian dari Arab Suriah. Tapi yang di koloni Zionis yang di Palestina mengatakan kami bagian dari koloni Zionis, dan terbukti beberapa mungkin banyak jumlahnya ya. Jadi perwira aktif di tentaranya IDF. Ya, ini kan yang menarik kan. Lain lagi dengan yang 40 atau 300 ribu lah di Lebanon yang justru juga sangat watoni ya, sangat nasionalis. Itu seperti Walid Jumlat, itu berbeda lagi. Jadi memang kalau mau disebut, Drus ini cenderung pragmatis. Jadi dia tergantung arah politik, makan, wazaman, ya, ruang dan waktu, tergantung di mana mereka bisa menangguh keuntungan, itu aja. Jadi mereka tidak punya suatu prinsip ideologi yang jelas. Nah, situasi inilah yang mudah dimanfaatkan. Seperti misalnya, sekalipun nasionalis yang ada di Lebanon seperti Walid Jumlat, dulu dia pernah berpihak sama Zionis. Sebelum pecah perang Juli tahun 2006 antara Hizbullah melawan tentara pendudukan Zionis ya di Lebanon. Dan dimenangkan oleh Hizbullah pada saat itu. Tapi Walid Jumlat dan kawan-kawan ini memihak kepada Zionis. Nah ini kan, tapi kemudian berubah setelah Hizbullah menang, mereka pindah ke penang. Ya tergantung siapa yang menang. Itu salah satu prinsip politiknya dia. Afwan Ustaz, mumpung masih ingat tadi Antum membahas terkait masalah keberadaan Irgun, Haganah, dan gangster tadi. Ya, berarti keberadaan Durze pada awal kemunculannya itu mereka terekrut ya dengan organisasi-organisasi ekstremis yang difahami sebagai kepercayaan Yahudi tersebut. Nah,
Pantas kalau melihat dari fenomena saling perangnya itu bukan orang baru ya Ustadz ya. Artinya mereka sudah memiliki keterampilan dan kecakapan dalam berperang, dan juga dari karakteristiknya juga sadis ya. Ya kan, antara ISIS ya kan, ISIS dengan Dursi ini. Dan pada awal mulanya ISIS juga kan kita ketika mengikutinya Ustadz, pemberontakan kepada pemerintah itu mereka juga melakukan dukungan. Nah, tadi antum bilang bahwasanya Dursi ini difasilitasi oleh pemerintah. Kok bisa justru menjadi pembangkang dan melakukan pemberontakan ini? Iya, kalau kita misalnya juga pernah dengar ada pemukiman atau apa istilahnya pengungsian Palestina di satu kota di Damaskus ya, satu wilayah. Tapi kemudian mereka bangkit menentang pemerintah yang selama ini memberi mereka fasilitas, tempat dan keamanan. Itu kan hal lumrah ya. Artinya ada faktor apa? Pragmatisme politik di sini. Dan kita sudah tadi tegaskan, politiknya kaum Druzi ini adalah mereka sangat oportunis. Melihat mana yang lebih menguntungkan buat mereka. Kita bayangkan ketika pembantaian pertama tahun 1948, Druzi hadir di situ bersama tentara kolonial. Ya, yang mereka juga sudah hadir di sana. Dulu belum ada batasan, Said. Nggak ada batasan Palestina dan sebagainya, belum, masih jadi satu waktu itu. Negara-negara baru merdeka kan, seperti Suriah, Lebanon dan sebagainya. Tapi sekarang dengan semakin jelasnya batas-batas teritorial, yang lucunya ikut membatasi, memisahkan beberapa faksi Druzi itu sendiri, seperti faksi Lebanon berbeda, faksi Palestina berbeda, faksi Suriah berbeda. Tapi yang lebih oportunis adalah yang ada di Suriah. Ya, kalau yang di Palestina yang sekarang berada di dalam koloni Zionis, mereka sangat ideologis. Mereka siap perang sampai mati. Beberapa bahkan ikut dalam tugas di pembantaian di Gaza. Ya, beberapa kan tercatat dia adalah orang terus. Yang di Lebanon lebih tadi nasionalis, ya kan. Jadi pertimbangannya bukan sekedar pragmatisme, tapi ada aspek kebanggaan sebagai bangsa Lebanon mereka. Mendahulukan ke Lebanonnya daripada kedrusannya gitu lah. Kalau di Swedia itu lain, mereka mendahulukan kedrusannya. Ini sangat lebih primitif dari dua ini. Inilah yang justru menurut saya ini lebih berbahaya daripada dua jenis drus yang lain. Kenapa? Karena sangat mudah digunakan. Kenapa mereka bisa militan? Sejarah tadi bahwa mereka pernah tergabung dengan kelompok teroris ya, juga pernah mendukung teroris. Ya. Dan yang ketiga juga mereka istilahnya juga pernah berkali-kali memberontak terhadap pemerintahan Suriah. Dan pemerintahan Suriah tetap memperlakukan mereka sebagai warga yang sama dengan yang bahkan memberi fasilitas. Kenapa? Karena berbatasan dengan Palestina. Ditambah dengan sensitivitas itu bahwa ada Palestina yang menjadi targetnya Suriah pada zamannya Bashar Assad, Hafiz Assad dan sebagainya. Sehingga ini menjadi sangat aset yang sangat strategis. Iya, berarti artinya dari ketiga kelompok ini sebetulnya mereka berbeda. Tapi ditemukan dalam satu aliran kepercayaannya. Iya, satu istilah yang sama yaitu Druzi. Ya, tapi sebenarnya tiga ini memiliki wajah yang agak berbeda. Yang berbeda. Lingkungan membentuknya, sejarah juga menjadikan dia berubah. Kemudian semakin ke sini dan taraf kehidupan sosialnya juga menjadikan mereka juga tidak ditemukan ya, karena memang kebetulan keberadaan mereka ini kan strategis Ustadz ya, di Swedia ya, dia kan perbatasan kan di selatan ya, keberadaan mereka seperti itu juga bersinggungan dengan Lebanon, kemudian ke arah kirinya juga dia bersinggungan dengan Palestina yang diduduki. Nah, cuman bahwa ketika kita melihat alasan daripada media kemudian mengungkapkan bahwa Durzi ini adalah Syiah, itu adalah omong kosong dong. Artinya sudah tidak ada kaitannya lagi dengan Syiah kan begitu. Artinya sudah mengalami metamorfosis yang cukup panjang dan beralih dan bertransisi dari beragam waktu dan zaman hingga ke sekarang. Artinya memang murni aliran kepercayaan begitu Ustaz ya. Artinya kan setelah Ismailiyah saja dalam pandangan Mu'tabar ya, harus utama itu keluar dari jalur Syiah. Ditambah mereka juga sempalan dari Ismaili, berarti tambah jauh kan? Artinya sudah tidak ada lagi relevansinya, korelasi dengan mazhab Syiah sama sekali. Jadi mereka sudah memiliki agama baru. Makanya semua ensiklopedia menyebut ini etno-religius. Agama mereka berbasis kesukuan, bukan lagi berbasis ajaran, apalagi ilahi samawi. Mereka adalah satu bentukan sendiri dari kebijakan Plato, dari kebijakan Yahudi. Mereka eklektik. Dan inilah yang disebut dengan kejawen versi Suriah. Itu mungkin. Ya, tapi artinya tetap mereka adalah kelompok-kelompok yang sifatnya radikal dan ekstremisme. Atas dasar inilah sebelumnya, kurang lebih 14 tahun yang lalu ketika pecah Arab Spring dan mempengaruhi stabilitas yang ada di kawasan, termasuk Suriah,
yang ketika itu belum jatuh rezim Bashar al-Assad, pada akhirnya juga pada sisi ekstremismenya mempertemukan Turzi dengan kelompok ISIS, Taliban, Al-Qaeda. Ya, Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwasannya Turzi itu juga aliran yang radikal, aliran yang juga mereka kontra terhadap pri kemanusiaan dan juga tentang norma-norma hak asasi kemanusiaan. Sehingga ketika kita melihat adanya peperangan ini, mereka memamerkan seni pembunuhan yang sangat sadis itu dengan cara yang saling berkompetisi. Mereka kompetitif sekali dalam memamerkan bagaimana cara membunuh orang. Nah, sehingga di Syiah tidak ada ajaran atau nilai-nilai yang membenarkan kekerasan. Kita lihat ketika perang yang ada di antara ISIS juga dengan dengan Hizbullah yang kemudian dikatakan yang mati 250.000 dari orang Ahlussunnah. Anda perlu tahu bahwasannya Hizbullah itu melakukan sterilisasi, penyusupan dan infiltrasi dari kaum radikalisme itu dengan sangat klinis. Bahkan Sayyid Hasan Nasrullah juga menyatakan kurang lebih 10 tahun yang lalu di tahun 2015 atau 2014 akhir mengatakan bahwasannya ketika kita berperang dengan ISIS kita sangat berhati-hati, bahkan dalam kehati-hatiannya banyak sekali dari pejuang-pejuang kita yang gugur syahid. Dan di daerah Lubnan ada pemakaman yang khusus untuk menampung dan mengabadikan jasa-jasa para pejuang Hizbullah yang gugur khusus dalam perang Suriah, teman-teman. Anda perlu tahu, dan narasi-narasi seperti ini memang harus kita Ustaz. Yeah. Nah, sekali lagi Ustaz, bahwa kita kembali ke konflik yang ada di Suriah. Nah, pada akhir zaman Ustaz, ya kan, karena semua mengambil bagiannya. Apakah ini memang diciptakan oleh Israel guna mengotak-ngotakan dan perpecahan? Kalau kita melihat kan HTS, kita tidak ragu kalau dia adalah anggota dari ISIS meskipun mereka saling menolak. Tapi kita melihat dari gejalanya dan dari cara Ahmad Asyara atau ketika masih jadi Al-Julani itu menggunakan pakaiannya sama persis dengan Osama bin Laden. Ya kan, ngelihat surbannya, kemudian juga jaket militernya kan seperti itu. Artinya dia membawa ajaran-ajaran Taliban yang transnasional begitu. Nah, pada duduk konflik seperti itu Ustaz, artinya dengan jalan yang begitu panjang, apakah terdapat unsur-unsur yang sistematis dan terstruktur dari Israel secara langsung? Pasalnya kedua kubu ini mengklaim bahwasannya yang ini dukung Israel, yang ini berusaha untuk berlepas tangan dari Israel. Bagaimana Ustaz menurut Antum? Pertama, kaidahnya adalah semua musibah, petaka, konflik, kehancuran, kerusakan, pertumbuhan darah, pasti biang keroknya adalah Zionis. Yang jelas induk semuanya kan rezim setan besar Amerika ya. Jadi itu dulu yang mau kita patok. Contoh, sekarang tadi disebut sama Antum Zaid bahwa Druzi ini nggak kalah kejamnya dari ISIS, HTS, ISIS dan sebagainya dengan cara-cara yang tidak manusiawi, menginjak-injak betul, sehingga kita bingung norma apa lagi yang tersisa di zaman modern ini. Dihabisi oleh Druzi, oleh HTS dan sebagainya. Kenapa mereka bisa melakukan tindakan kejam semacam itu? Itu adalah faktor dikarenakan ini bagian dari sebuah rencana besar. Ya, bagaimana kekerasan dianggap biasa dalam kehidupan. Karena memang ini sistematisnya adalah bagaimana membangun dunia yang syarat dengan kekerasan. Nah, tapi Zionis kemudian berusaha memake up Druzi ini sebagai korban. Ya kan gitu memang kelakuannya rezim Zionis ini, koloni Zionis adalah bagaimana menjadikan dirinya di mata dunia sebagai korban. Padahal dia pelaku genosida, kolonialisme kan begitu. Tapi supaya tampil manusiawi, mereka menyebut kami ini korban. Nanti kalau mereka jadi besar seperti apa kita akan dihabisi. Mampus Israel itu kan menunjukkan kita akan dihabisi terus. Seolah-olah mereka menggambarkan dari korban. Nah, Druzi dan sebagainya ini digambarkan sebagai korban. Tujuannya apa? Bukan supaya ngasihani ke Druzi, tapi mengacaukan pandangan publik dunia. Supaya mereka kalau ada sebut enigma di dalam istilah sosiologi itu mengalami sebuah kebingungan yang tidak sadar membawa mereka ke arah pro-Zionis. Jadi kebingungan yang sulit mereka cari jalan keluarnya, tapi secara tidak sadar mereka digiring ke arah pro-Zionis. Walaupun secara sadar dia anti-Zionis, tapi sebenarnya dia sedang pro-Zionis. Ketika apa? Misalnya jatuh kasihan sama Druzi. Padahal Druzi itu ya alatnya Zionis. Untuk mengacaukan Suriah misalnya. Begitu juga HTS. Contoh misalnya Julani ini mudah sekali Zionis untuk masuk ke Damaskus dan menguasai Damaskus dalam hitungan jam.
Tapi Jolani tetap diperlukan sebagai apa? Penampilan dengan warga Suriah. Kalau misalnya Zionis yang masuk, mereka nggak bisa bertahan lebih dari 24 jam. Akan terjadi kebangkitan rakyat. Karena dia orang asing. Bukan Palestina. Ya, yang sudah puluhan tahun didukung oleh Amerika. Tapi kalau Suriah enggak. Perlu sosok boneka yang namanya Jolani supaya diterima oleh masyarakat. Padahal yang nyetir di belakangnya adalah Zionis semua. Nah, inilah yang kemudian dibangun panggung konflik tadi oleh mereka. Supaya apa? Jolani tidak sampai kelewat batas. Karena kan akhirnya dia membangun kekuatan, yang gitu. Kekuatan walaupun tidak mengancam Zionis, tapi membangun itu sendiri adalah sebuah ancaman buat mereka. Posturnya sudah ada gitu loh. Iya. Kalau misalnya kita melihat memang ya kurang lebih 8 bulan yang lalu ya, awal dia hampir menggulingkan itu kan tersebar video dari Ahmad Asyara ketika masih jadi Al-Julani bahwasanya kita akan menaklukkan Damaskus, dan bukan hanya Damaskus, bukan sampai hanya ke Damaskus, tapi Al-Quds itu juga ya. Kita akan menantikan keberadaan kita kan, seolah-olah kan seperti itu cara membakarnya. Tapi semakin ke sini yang anehnya adalah beberapa waktu kurang lebih 1 bulan yang lalu terpampang setelah terjadi gencatan senjata antara Israel dengan Iran di board Tel Aviv itu memajang foto-foto tokoh-tokoh para penguasa Arab, termasuk Ahmad Asyara ini berada di gabungan dari perjanjian Abraham atau dikatakan kan perisai Abraham ya kan, seperti itu. Nah, ini semakin kesini kan topeng itu semakin kebuka bahwasannya artinya mereka sedang melakukan normalisasi. Tapi kok bisa bahwasanya Israel menghajar rezim Al-Julani yang secara langsung sudah menyatakan, kita kan berkali-kali Ustaz, kita tidak ingin berperang dengan Israel, kita tidak menganggap dia sebagai musuh, kita ingin berdampingan dengan narasi-narasi yang dibangun sama pemerintah seperti, tapi yang dibawa memahami bahwasanya Al-Julani sedang dalam keadaan krisis, nggak punya kemampuan, nggak punya uang dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana? Kok agak aneh ya. Jadi satu sisi dia normalisasi, di satu sisi dia dihajar. Agresi. Iya. Ini artinya sebuah isyarat dia tidak menginginkan Jolani menjadi sebuah sistem atau struktur. Yang dihajarkan struktur semua kan, baik pemerintahannya, gedung-gedungnya, infrastrukturnya. Karena memang yang dibutuhkan cuma Jolani pribadi. Ya kan, sebagaimana Suweda akhirnya dimunculkan orang-orang tertentu kan, Hijri lah, Jabori dan sebagainya kan gitu. Itu mereka pribadi-pribadi yang akan dimunculkan sebagai ikon. Nah, inilah yang akan mereka olah nantinya, seolah-olah mereka sebagai para penguasanya. Contoh misalnya kalau disebut LCC di Mesir. Itu kan cuma Sisi doang, rakyatnya nolak Sisi. Turki, berkali-kali terjadi people power di sana. Mereka menolak yang namanya Erdogan. Tapi elitnya kan dibangun. Dan elit ini kan pribadinya Erdogan. Yordan juga pribadi, semua kan pribadi. Ini yang diinginkan dari Jolani gitu loh. Jangan sampai mereka membangun sebuah sistem dan itu adalah ancaman buat Zionis. Artinya di persambungan antar tokoh yang dibangun oleh Zionis itu sendiri, artinya mereka berani melawan, maka pertumpahan darah akan terjadi. Apabila mereka mau ikut ya aturan mereka, maka secara teritorial harus diserahkan kepada Israel. Ujung-ujungnya berarti terkait masalah Israel Raya dong. Iya, ada kemungkinan seperti Yinon Plan ya. Iya, Yinon Plan. Kenapa mereka takut sama Hizbullah? Karena Hizbullah tidak membangun hanya figur, tapi membangun pada sistem. Ya kan, begitu juga Susyabi, membangun secara figur, tapi sistem. Mudah-mudahan dan Yaman seperti itu sekarang sepertinya, membangun sebuah sistem. Ya, apalagi Iran. Iran itu sistemnya adalah waliul faqih, kuat sekali. Nah, sehingga nggak mungkin ditembus. Ini yang membuat mereka takut luar biasa. Jolani akan seperti itu, walaupun mustahil ya. Tapi kalau melemahkan Jolani sampai tingkat yang berlebihan, maka akan terjadi perlawanan dan anak-anak muda yang akan bangkit. Dan ini juga lebih mengerikan bagi Zionis. Jadi mereka sekarang sedang memain secara terukur untuk memposisikan Jolani ini, termasuk memainkan Suwaida. Suwaida ini sebenarnya untuk mengukur ketahanannya rezim atau Jolani itu sendiri. Orang nggak dihitung lah terorisnya mah. Yang dihitung adalah Jolaninya itu mungkin. Iya, memang gini kita perlu mendiskusikannya, pemirsa. Anda perlu tahu bahwasannya Sayyid Al-Mughayyab Musa Sadr itu sudah mengatakan Israel itu adalah wujud yang mutlak, keburukan yang mutlak, wujud keburukan yang mutlak. Jadi ketika dia mengaku berada dalam hak, kita harus mencurigai dan tidak boleh percaya. Bahkan ketika syahadat pun juga kita tidak boleh mempercayai, karena ini adalah hubungannya sebagai tajalli atau manifestasi daripada setan.
siapapun gitu, baik Jolani atau Drus ini berada di frontnya Israel. Namun mengapa Israel menyerang dan melakukan pembantaian atau agresi kepada boneka-bonekanya ini semata-mata demi kepentingan Israel. Setiap yang menundukkan diri kepada Israel, menjatuhkan atau merebahkan kehormatannya di hadapan Israel, maka harus siap-siap konsekuensinya menghadapi konflik seperti krisis yang terjadi di Suriah, teman-teman. Jadi jangan mau kita kemudian dipartisi dengan identitas-identitas yang definisinya seolah dikembalikan ini si A, kemudian Israel, maka ini justru semakin membuat kita bodoh dan kita tidak bisa move on daripada centang penang yang terjadi. Sementara di depan mata tidak ada negara yang lebih berani daripada negara Syiah yang diwakili oleh Republik Islam Iran kan gitu. Kita harus melihat pada kacamata yang objektif gitu. Nah, Ustadz, terkait masalah Drus itu tadi sendiri, Ustadz, melihat dengan konflik sebegitu besarnya, apakah Israel itu menginginkan adanya pergantian dari Drus untuk berada di pemerintahan, karena setelah menembak-nembak itu kan di awal perang itu mereka sebagai menduduki juga tempat atau situs-situs pemerintahan, Ustaz. Gimana? Apakah memang pada ini ada juga ada proyeksi untuk menggeser Al-Julani, dibiarkan disabung seperti itu dan biarkan rakyatnya satu sama lain saling membunuh dan Israel kemudian bisa mengamankan sabuknya untuk melakukan antisipasi dari musuh-musuhnya? Ya, sejauh ini yang bisa kita nilai ya, kita bisa pahami adalah destabilisasi Suriah. Kenapa? Karena dalam situasi yang tidak stabil, maka sebuah sistem tidak akan pernah muncul. Ya, artinya kisruh. Orang saling berebut untuk mempertahankan eksistensinya. Takut mereka dihabisi, mereka diterorisasi, siapa menteror siapa, udah. Ya, jadi situasi chaos yang seperti ini, dan ini kan sudah nggak ada tujuan ya. Orang cenderung menyelamatkan masing-masing. Nah, bisa aksesnya orang-orang Drus atau bahkan Zionis masuk ke wilayah-wilayah Suriah sedemikian jauhnya dan bahkan menduduki beberapa pos pemerintahan, itu bukan alamat bahwa akan terjadi pergeseran kekuasaan. Saya tetap yakin bahwa Ahmad Al-Shara ini tetap akan dipertahankan. Cuman tetap dalam posisinya, karena Drus tidak mewakili Suriah. Drus itu adalah klan yang sangat tertutup, eksklusif ya. Dia cenderung tidak diterima oleh warga Suriah yang normal dalam pengertian. Dia akan tetap mempertahankan si teroris ini, tapi dia akan menjadikan pengimbangan kekuatan untuk terus mendestabilisasi. Jadi Drus adalah kekuatan destabilisatornya Zionis di Suriah, itu lebih tepatnya. Ya, nah tadi Antum sempat menyinggung terkait masalah Yidon Plan, Ustaz. Nah, ini kita perlu tahu, Ustaz, Antum bisa berikan informasi terkait masalah Odet Yidon Plan ini apa? Iya, ini kan sebuah proyek bagaimana membangun sesuai dengan mitos mereka untuk membangun Israel Raya. Ya. Tapi itu kan sebenarnya sebuah alat politik aja sih. Jadi sebagaimana kritiknya orang-orang Zionis sendiri, ya, ini temuan baru semua. Nggak ada namanya rujukan presidennya ke kitab suci, apalagi Taurat, itu nggak ada. Itu adalah temuan politik baru modern mereka, dan ini berkaitan dengan proyek kolonialisme di zaman itu dan proyek hegemoni rezim setan besar Amerika di zaman sekarang. Artinya bagaimana akses mereka terhadap pusat-pusat sumber daya itu semakin terbuka lebar. Dan itu dilakukan lewat Israel Raya. Jadi Israel Raya itu bukan negara pada hakikatnya. Dia adalah sebuah akses ekonomi, akses politik, dan sebagainya. Bagi kekuatan-kekuatan congkak dunia, arogan dunia untuk bisa mengeksploitasi wilayah Asia Barat. Ditambah, yang lebih penting adalah munculnya Republik Islam Iran. Sehingga ini Yidon Plan ini harus dikebut. Tahun 80 baru dirancang, sementara Republik Islam Iran 79 sudah ada. Jadi memang ini sebuah upaya untuk mengantisipasi revolusi Islam Iran, tapi mereka tetap akan ketinggalan. Karena biar bagaimanapun kekuatan real itu ada di Republik Islam Iran. Kekuatan imajiner itu ada di Zionis Israel. Jadi mereka tetap akan ketinggalan daripada Republik Islam Iran. Itu yang kita optimis mungkin ya. Artinya bahwa Odet Yinon atau Yinon Plan tadi itu berarti memang duet daripada rencana Sykes-Picot ya. Kalau Sykes-Picot dia memecah belah negara, tapi kalau Odet Plan ini, Yinon Plan ini dia lebih kepada kekuatan milisinya yang dia dan untuk dia membangun jatuhkan. tadi kan. Ya, jadi setelah memecah belah lemah, kemudian mereka rekrut. Untuk menjadi kekuatan identitas baru. Nah, lawan-lawan politik mereka, khususnya di kawasan Asia Barat. Kenapa? Tujuannya untuk membuka akses besar-besarnya bagi proyek imperialisme
Barat gitu. Iya, ini sangat jelas sudah. Saya rasa cukup sekali pembahasannya Ustadz, karena memang bukan hal yang begitu rumit. Ini bukan terkait masalah akidah, bukan berkaitan dengan pembahasan yang filosofis ya. Terus itu dapat kita simpulkan dari penjelasan Ustadz Dede Azwar tadi bahwa kita bisa bagi ada tiga jenis. Yang pertama memang bentukan ketika berada di Filistin berkembang, dan ketika ada pendudukan, kemudian ada geng-geng teroris dari Yahudi, dari Haganah, Irgun, dan geng Stern tadi itu merekrut keberadaan mereka sehingga terpecah. Dan juga ada yang bermukim di Jabal Hermon ya, di Jabal Sheikh atau Gunung Hermon, yang kemudian juga sedikit terpengaruh dengan nasionalisme yang ada di Libanon. Yang terakhir yaitu yang di Suwaida tadi, yang di Suriah, yang pada hakikatnya juga mereka adalah kelompok pragmatis ya, dan lebih primitif. Jadi bersinggungan dengan orang-orang Badui karena berada dalam satu garis yang sama keprimitifan-nya. Mereka diadu dan kemudian ditunggangi oleh HTS. Intinya bahwa pemirsa, keberadaan Durzi itu tidak ada kaitannya dengan sangkut pautnya juga dengan Syiah, akan tetapi murni karena kelompok-kelompok yang eksklusif dan ditunggangi atas dasar kepentingan daripada Israel. Ingat bahwasanya Israel tidak memiliki kawan, tidak mengenal rekan, dan juga tidak memiliki mitra. Yang ada adalah boneka, dan siapapun yang kemudian berada dan taat dalam di bawah kaki Israel berarti mereka adalah jongosnya dan harus menerima semua resikonya. Dan saya rasa setelah Suriah juga pasti akan merembet ke wilayah-wilayah lainnya. Pembahasan sangat seru sekali, dan terima kasih Ustadz Dede Azwar atas penjelasannya. Para pemirsa, sekali lagi kami selalu mengingatkan di akhir pembahasan kita, di kolom komentar kita membuka kesempatan kepada antum untuk memberikan atau mengusulkan tema-tema yang menarik dan untuk pantas untuk kita bahas, dan kita akan pikirkan dan diskusikan agar menjadi satu topik yang bisa memberikan atau menghadirkan pencerahan dan juga wawasan kepada antum semua. Saya undur diri pada acara Tapcast, bukan sekedar beda tapi meluruskan fitnah, menegakkan fakta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.